Betah banget kok nggak pulang-pulang dari Taiwan. Hai, assalamualaikum bestiku. Ketemu lagi dengan aku si janda yang gemoy. Oke, seperti biasa ini rutinitas mingguan ya. Kakek habis beli sayur. Nih aku sambil cerita sedikit ya, sambil bekerja. Sambil beresin sayur maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Aku mau cerita sedikit. Banyak yang nanya ya, Teteh kok betah amat di Taiwan? Teteh kok nggak pulang-pulang? Kapan sih pulang ke Indo? Kapan-kapan guys kalau inget. Bukan gitu konsepnya. Gini ya Besti, bukan berarti kita tuh nggak mau pulang ke Indo. Bukan berarti kita tuh tidak cinta Indo, tidak cinta keluarga. Dan ini mah bagi aku ya, bagi diri aku pribadi. Aku bukan nggak mau pulang, bukan nggak mau, bukan nggak betah di rumah. Tapi gini, aku kan hidup seorang diri ya, nggak ada anak juga, suami udah almarhum. Terus aku mau ngapain di rumah? Kalau aku usaha, aku juga nggak ada basic buat apa? Buat usaha, apalagi kan tahu sendiri ya keadaan di Konoha sekarang itu kayak gimana. Terus kalau mau kerja apa aku di Indo? Usiaku sebentar udah mau 50 tahun. Kerja di pabrik nggak bakalan diterima, nggak bakalan pabrik mempekerjakan orang yang udah nenek-nenek. Terus kalau mau kerja membabu juga, aduh gaji berapa sih di Indo? Paling 2 juta apa 3 juta. Capek beb, kerja di Indo itu nggak seperti di Taiwan. Untuk saat ini aku masih mempertahankan aku di negara Formosa ini. Menurut aku ya nyaman ya kerja di sini, tapi nggak tahu buat orang lain. Gini, aku kerja di sini jaga nenek, jaga yang sakit serumah 3 orang. Alhamdulillah majikan super baik ya. Kerjaan nggak diatur, terserah aku. Intinya kerjaanku ringan lah ya. Cuman nemenin nenek, rebahan, main HP 24 jam sepuasnya. Wifi juga 24 jam. Siapa yang gak betah coba ya? Terus gaji ya alhamdulillah gaji 2 digit coba maksudnya. Ya kalau di Indo gaji 10 juta itu kerjaannya udah kepala jadi kaki jadi kepala. Lah di sini kita makan ditanggung, kerjaan bebas, rebahan, cuma ngurus nenek ya. Makanya aku masih betah di Taiwan. Tapi ya nanti insya Allah lah ya, kalau misalkan aku udah siap dengan modal, terus aku udah siap hidup di Indonesia, ya aku pulang juga menikmati hasil kerja. Kalau di sekarang mah aku masih betah di sini, terus ya masih ada tenaga juga ya, masih sehat gitu ya, mudah-mudahan sehat selamanya karena masih banyak ya cita-cita aku yang belum tercapai begitu. Buat modal nanti masa pensiun aku, kalau udah nggak kerja di Taiwan, aku kumpulin bebanku udah sedikit berkurang, bukan sedikit, banyak malahan ya. Aku udah nggak punya beban apapun, nggak ada hutang, nggak harus ngebiayain pengobatan suami. Insya Allah aku fokus ke pembangunan rumah aku yang belum selesai, karena ya dulu itu terhambat sama suami yang sakit. Dan sekarang ya gaji utuh dipegang sendiri, anak juga nggak ada, jadi aku nggak ada beban biaya anak ini itu ya. Paling yang ngasih orang tua saudara seperlunya aja gitu. Mumpung aku masih bisa kerja di Taiwan, aku pergunakan waktunya sebaik mungkin. Aku kerja dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh kerja, hasilnya aku tabung. Udah manajemen keuanganku udah rapi ya, bekas cuti hutang ke majikan udah lunas juga. Aku cuti kemarin pinjam ke majikan beb, tapi nggak banyak sih, cuma sebulan gaji. Alhamdulillah lah udah tenang ya, tinggal aku fokus buat diri aku sendiri, buat masa depan aku, buat masa tua aku, begitu aja. Nanti juga kalau udah waktunya pulang ya aku juga pulang sayang ya, biar ngumpul sama keluarga, maksudnya sama orang tua, sama saudara-saudara. Oke, kita lanjut ya, itu mungkin sedikit
sedikit cerita aja ya. Tahu ya sekarang kenapa aku nggak pulang-pulang dari Taiwan. Nah, kita lanjut sekarang ke kerjaan aku. Kita lap-lap dulu ini ya, kulkasnya agak kotor, maklum ya. Ini seminggu sekali paling aku lap, nggak pernah aku cuci. Dan seminggu sekali juga kakek membeli sayur begitu. Soalnya di tempatku kan di kampung banget ya, gunung, nggak ada pasar. Jadi kalau ke pasar gede itu harus ke kota jauh sekali. Ya perjalanan 45 menit. Jadi kakek beli sayurnya suka 1 minggu sekali. Lebih murah aja, terus lebih banyak pilihan begitu. Sebenarnya di sini juga ada ya warung sayur satu. Cuma kakek senengnya ke kota, ke pasar induk lah ya mungkin kalau di kita. Kalau di sini kan stok sayurannya sedikit, terus kadang-kadang sayurannya itu nggak bagus gitu, kadang layu-layu kayak gitu. Padahal kita di rumah itu cuma bertiga ya, kadang kalau beli banyak juga nggak kemakan sayang, kadang-kadang busuk pada dibuangin kayak terus kakek gitu. Belinya suka kira-kira ya, suka banyak banget. Kadang suka bosen, itu apa sayurannya itu mulu ya yang dibeli itu. Kadang aku suka bilang kalau beli sayuran tuh jangan itu mulu, aku bosen ngelihatnya. Apalagi kobis nomor 1 kayaknya mesti beli lagi, pokoknya bosen. Kakek juga makannya sedikit ya, kalau dimasakin sayur itu numi sayur buat dia sendiri nanggung banget kayaknya ya, kalau banyak nggak dimakan, sedikit ya gimana gitu masaknya, kagok kata aku. Kadang aku kalau udah males masak gitu, udah kamu jangan makan di rumah, beli aja pientang atau nasi kotak di luar. Habis suka gitu. Bingung guys, kalian sama nggak sih nentuin menu gitu ya? Padahal kakek kan vegetarian ya, nggak makan daging-dagingan, cuma sayur itu aja ya. Paling banter ya dadar telur kayak gitu. Kalau menu si Inces mah aku udah hafal ya, udah ada patokannya tiap hari mesti ganti gitu ya. Aku seling-seling ya. Kalau misalkan hari ini makan, nah besoknya lagi bikin bubur. Nah besoknya lagi kadang bikin pangsit kuah ya, atau bikin mie instan itu ya, mie kuah kayak gitu. Kadang aku bikinin nasi goreng. Pokoknya tiap hari dirubah-rubah menunya. Dagingnya pun aku rubah ya, kadang ikan, kadang ayam kayak terus gitu. Terus aku sendiri, aku mah ya makan apa adanya ya, dadar telur sama rekuh cabe aja bikin sambal, udah masuk kayak gitu, simple aja hancur. Kadang aku malas juga masak ya, apalagi kalau ini bertiga tuh kita tuh menu beda-beda ya. Aku, kakek sama nenek kadang beda. Terus kalau harus masak 3 kali tuh kadang aku udah males gitu. Nah sekarang si Inces mau aku bikinin ikan tapi di tim aja biar simple kayak gitu, tidak usah ribet. Nah ini sayurnya udah beres, ini mau masak nasi ya buat nanti makan siang, persiapan kayak gitu. Biasa makan siang jam 12. Habis nyuci beras, aku ngejemur Inces dulu sebentar, terus olahraga ya, jalan berapa putaran gitu di garasi, 6 putaran apa 5 putaran, terus dikasih mandi dianya. Nah habis mandiin nenek baru aku masak. Begitu setiap hari ya, kerjaannya jenuh kadang-kadang ya, tapi alhamdulillah ya, saking betahnya mungkin ya, waktu tuh nggak terasa, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, gajian lagi, nerima gaji lagi. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah masih diberi kesehatan ya, masih bisa menikmati makanan-makanan yang aku suka, masih diberi rezeki. Bener enggak? Pokoknya tidak lupa selalu bersyukur aja ya atas nikmat yang Allah berikan kepada aku sampai di titik ini ya. Pokoknya perjuanganku sangat-sangat penuh dengan air mata. Udahlah ya. Ini tuh kita masukin ke magicom berasnya. Hal-hal yang menyedihkan mah nggak usah diomongin ya, Bes. Nggak usah diinget-inget, biarlah ya. Itu untuk jadi pelajaran kita aja. Kita masak nasi, lanjut ya masak nasi itu.
Masak nasi kalau bertiga itu aku masak 3 gelas ya, makan bertiga siang dan malam, makan malam kadang ada sisa sedikit kayak gitu. Ya tergantung mood aja dan selera makannya. Kadang kalau enak ya makan pada banyak, kalau enggak ya apalagi kalau musim panas mah enggak begitu ya. Oke, cukup di sini ya, aku mau jemur inces